Hai sahabat Indonesia, selamat datang di Melihat Indonesia yang akan menemani kalian dengan segudang informasi tentang negara tercinta kita ini. Dari mulai bidang pendidikan, budaya, keindahan alam, wisata, kesenian, kuliner, dan segudang informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia. Seiring kemajuan zaman dan teknologi, beberapa kebiasaan yang menjadi ciri khas bangsa kita mulai punah sedikit demi sedikit. Salah satunya adalah kebiasaan bermain anak-anak yang sangat berbeda di tahun 90-an dan saat ini. Padahal di masa silam, permainan tradisional di Indonesia sangatlah beragam. Selain itu, hampir setiap permainan selalu seru dan berisi kegiatan yang menunjang kemampuan serta kecerdasan anak. Dan berikut 10 permainan tradisional di Indonesia versi Melihat Indonesia. 1. Enggrang. Enggrang merupakan salah satu permainan tradisional yang unik dan menyenangkan. Meski terlihat sederhana, tetapi permainan ini sejatinya memerlukan keterampilan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Selain itu, kecepatan dan ketepatan juga menjadi kunci dalam permainan ini. Enggrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Pada mulanya, enggrang ini merupakan olahraga atau permainan tradisional yang jika diteliti cukup sulit untuk menemukan dari mana asal mulanya. Tetapi beberapa peneliti mengatakan permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan permainan ini mendapat pengaruh dari budaya Cina. Kosakata enggrang itu sendiri berasal dari bahasa Lampung yang berarti terompah pancung yang terbuat dari bambu bulat panjang. Permainan enggrang ini sebenarnya cukup unik dan cukup menguras tenaga loh, karena pemain harus terampil dalam menjaga keseimbangan tubuh dan berjalan dengan stabil di atas tongkat kayu yang panjang. Permainan ini berkembang dan cukup populer di tahun 1900-an. Ada beberapa yang menjadikan enggrang sebagai permainan tradisional, tetapi juga ada yang menganggapnya sebagai olahraga tradisional. Saat ini, enggrang sendiri hanya bisa ditemui pada saat merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Sebutan untuk permainan enggrang ini di setiap daerah berbeda-beda. Di Kalimantan disebut dengan bantungkal, di Jawa Tengah disebut dengan jangkungan, kemudian di Bengkulu disebut dengan ingkau, sedangkan di Sumatera disebut dengan tengkak-tengkak. Namun masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah egrang atau enggrang. 2. Congklak. Konon permainan congklak dibawa oleh pendatang dari Arab ketika datang berdagang atau berdakwah ke kawasan Asia. Banyak ahli yang menduga bahwa congklak mungkin sebenarnya merupakan papan permainan tertua yang pernah ada. Di berbagai daerah, permainan ini memiliki nama-nama yang berbeda. Di Sumatera, congklak dikenal sebagai congkak, sedangkan di Jawa dikenal sebagai congklak, dakon, atau dakonan. Di Lampung, permainan ini memiliki nama dentuman lamban, dan di daerah Sulawesi dikenal dengan nama makautan, anggalacang, dan nogarata. Permainan congklak dimainkan oleh 2 orang. Papan untuk bermain umumnya terbuat dari kayu dan memiliki 16 lubang dengan 7 lubang kecil dan 2 lubang besar sebagai induk lubang. Sebelum permainan dimulai, tiap-tiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji congklak dengan indung lubang yang dikosongkan. Permainan dimulai ketika salah satu pemain mengambil biji congklak yang terdapat pada salah satu dari 7 lubang di bagiannya. Kemudian ia harus membagikannya ke tiap-tiap lubang. Tidak lupa, pemain harus mengisi induk lubang yang dimilikinya. Pemain lain akan mendapat giliran ketika pemain sebelumnya sudah kehabisan biji congklak untuk dibagikan. Permainan selesai apabila semua biji congklak dalam lubang congklak sudah habis. Pemain yang menang ialah yang pemain dengan jumlah biji congklak terbanyak pada indung lubangnya. Permainan congklak yang tergolong sebagai permainan tradisional ternyata memiliki banyak manfaat loh.
Ketika bermain congklak, anak-anak akan dilatih jujur, sabar, berhitung, serta mengatur strategi. Kegiatan mengambil biji congklak dan memasukkannya ke tiap lubang melatih anak untuk mengasah kemampuan motorik halusnya. Selain itu, kegiatan tersebut dapat membuat tangan anak menjadi lebih luas, sehingga anak akan lebih siap untuk belajar menulis. Bermain congklak juga akan mampu mengasah kecerdasan otak kiri. Dalam permainan, pemain harus mengumpulkan biji congklak yang lebih banyak dari lawannya agar dapat menang. Hal tersebut membuat anak akan mengatur strategi dan melakukan perhitungan dalam proses bermainnya. 3. Peletokan. Peletokan merupakan permainan tembak-tembakan yang dimainkan oleh anak berumur 6-13 tahun secara berkelompok atau sendiri. Peletokan merupakan salah satu permainan anak-anak khas masyarakat Betawi. Nama peletokan sendiri berasal dari ungkapan bunyi yang keluar dari mainan ini, peletok, yang hampir mirip dengan bunyi mainan senjata atau bedil. Permainan ini pada umumnya dimainkan oleh anak laki-laki yang berumur 5-13 tahun. Peletokan dibuat dari bambu dengan panjang 30 cm dan diameter 1-1,5 cm. Bambu yang dipilih adalah bambu yang kuat dan tua supaya tidak cepat pecah. Bambu dibagi menjadi 2. Untuk penyodok, bambu diraut bundar sesuai dengan lingkaran laras, dan di bagian pangkal dibuat pegangan sekitar 10 cm. Potongan bambu yang lain, ujungnya ditambahkan daun pandan atau daun kelapa yang dililit membentuk kerucut supaya suaranya lebih nyaring. Peluru dibuat dari kertas yang dibasahkan, kembang atau bunga jambu air. Peluru dibuat dari kertas yang dibasahkan, kembang atau bunga jambu air. Peluru dimasukkan ke dalam lubang laras sampai padat lalu disodok. Peralatan yang dibutuhkan berupa bambu berdiameter 1 atau 1,5 cm dan panjang 30-40 cm sebagai laras bedil yang berbentuk pipa, dan sebagai tolak adalah batang belahan bambu yang dihaluskan. Sebagai peluru dapat berupa bunga jambu air, kertas, daun-daunan, dan sejenisnya. Cara menembaknya, pertama peluru dimasukkan dengan batang penolak sampai ke ujung laras. Peluru kedua dimasukkan dan ditolak dengan batang penolak. Peluru kedua ini mempunyai double fungsi. Fungsi pertama sebagai klep pompa untuk menekan peluru pertama yang akan ditembakkan. Fungsi kedua menjadi peluru yang disiapkan untuk ditembakkan berikutnya. Tembakan ini akan menimbulkan bunyi peletok dan peluru terlontar kurang lebih 5 meter dan relatif lurus. Permainan ini dapat sebagai sarana perang-perangan. Wah, sahabat Indonesia, unik-unik sekali ya permainan tradisional di negara kita. Tapi nggak sampai di sana saja, kita masih punya segudang informasi untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia.